Haleluya. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Selamat datang ya Pak Alex bersama Ibu dan tim. Mereka ini adalah tim misi penginjilan daripada Yosef Reinhardt ketika mereka melayani ke Riau, Cambean, ke anak suku dalam. Tidak mudah melakukan pelayanan misi, tetapi percayalah bila mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tujuan kita murni untuk melayani, memenangkan banyak jiwa, pasti Tuhan bekerja di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Saat pagi siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, tinggal 1,5 bulan kurang lebih kita akan memperingati hari kelahiran di mana Yesus Kristus lahir ke bumi ini. Ingat satu hal, ini bukan satu seremonial saja, jadi satu peringatan saja, tetapi harus kita orang-orang yang percaya mempersiapkan dirinya benar-benar supaya Yesus lahir di dalam kehidupan pribadi kita. Bukan hanya peringatan. Kami tidak suka menyukai peringatan, tapi kami merindukan bahwa Yesus benar-benar lahir di dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita baca, renungkan bersama di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 32 ayat ke-8, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang sangat singkat, tapi ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Di sini dikatakan aku hendak mengajar, yang pertama, dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, yang kedua, dan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semenjak Adam dan Hawa diciptakan ke dunia ini, yang mempunyai tujuan di mana Tuhan ingin Adam dan Hawa ini menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menyembah Dia, menyenangkan Dia. Itulah tujuan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mempunyai tujuan untuk menyenangkan, membuat manusia untuk menyenangkan Tuhan, sebenarnya tujuan itu juga yang diberikan untuk saudara dan saya, supaya kita juga menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan yang mulia ini jadi sirna ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hanya karena kelicikan iblis menawarkan sesuatu kenikmatan sesaat. Tuhan sudah memberitahu kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan pohon yang ada di tengah-tengah taman Eden ini, yakni itu pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa terkecoh dengan perkataan iblis. Dia berkata, kamu tidak akan mati ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi engkau akan menjadi seperti Tuhan yang mengetahui baik dan jahat. Menarik kan? Menarik. Sehingga Hawa tidak mematuhi setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia ingin seperti Tuhan, dapat mengetahui yang jahat dan yang
Saudaraku, banyak manusia berjalan sendiri ingin seperti Tuhan. Kenapa saya katakan ingin seperti Tuhan? Karena hidupnya tidak pernah mau tunduk kepada Tuhan. Mereka berjalan menurut kemauannya sendiri. Artinya dia ingin dirinya menjadi Tuhan dalam hidup. Apapun yang dikerjakan, mereka merasa tidak perlu Tuhan. Maka di sini Tuhan berkata, aku hendak mengajar. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan itu tidak pernah berhenti mengajar. Supaya apa? Pengajaran Tuhan itu semakin hari semakin keras. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita yang diciptakan ini kembali kepada misi Tuhan yang semula, yaitu agar manusia ini hidup di dalam kekudusan dan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah berhenti mengajar melalui hamba-hambanya, melalui para nabi, untuk mengembalikan kita kepada karya Tuhan yang mula-mula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran di dunia ini sangat banyak. Saudaraku, mungkin kalau kita di Indonesia ini hanya mengenal 5 atau 6 agama ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia ini ribuan pengajaran atau kepercayaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu kadang-kadang orang bingung. Sebenarnya pengajaran yang seperti apa yang sebenarnya yang benar, yang dikehendaki Tuhan? Karena pengajaran banyak, semua mengklaim bahwa pengajarannya adalah benar. Ya, kadang-kadang terjadi adu debat, ya. Kita lihat di medsos itu banyak sekali. Karena mereka mempertahankan pengajaran mereka masing-masing. Tetapi saat siang hari ini kita perlu tahu pengajaran sebenarnya seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Jadi pengajaran yang sebenarnya harus keluar dari Sion, dan firman Tuhan itu dari Yerusalem. Di luar itu bukan pengajaran yang bersumber daripada Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah percaya dan mengikuti apa yang menjadi pengajaran Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara dan saya tidak akan pernah bisa disesatkan apabila engkau benar-benar mengerti dan mengenal pengajaran yang bersumber daripada Tuhan, yang keluar dari Sion, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Inilah yang menjadi pegangan kita. Kalau saudara tahu ada sebuah aliran, banyak sekali aliran yang menyebut dirinya adalah gereja. Mereka juga ada yang memakai ayat-ayat Alkitab kita ini. Tetapi sebenarnya tujuan mereka justru menyesatkan. Kalau saudara pernah mendengar atau membaca di medsos, ada sebuah gereja yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mempunyai link sangat banyak. Ya. Ada cahaya kilat dari timur, Kingdom Salvation, terus Alkitab online, ya, khotbah internasional. Mereka punya link, dan mereka itu menjerat orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan sesat? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus sudah datang kedua kalinya berwujud seorang wanita dari Tiongkok, dan wanita ini punya suami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya berhati-hati. Sering saya katakan kepada jemaat di tempat ini, berhati-hati ketika engkau melek sesuatu, engkau harus pelajari lebih dahulu ini benar atau tidak bersumber dari Tuhan. Karena sudah banyak yang terjerat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, mereka pakai ayat-ayat Alkitab.
sudah mempunyai Alkitab sendiri. Kalau kita baca baru ayat kita yang Mika 4 ayat 2 ini, kita harus tahu bahwa pengajaran dan firman Tuhan itu hanya keluar dari Sion dan dari Yerusalem, bukan dari yang lain, bukan dari Tiongkok, bukan dari Timur Tengah, bukan dari yang lain, hanya dari Yerusalem. Itulah yang harus menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan di dalam kekristenan kita yang sesungguhnya. Sehingga saudara dan saya tidak akan pernah disesatkan. Karena sudah banyak dan ribuan di Indonesia ini. Bayangkan saja, begitu cepat mereka pakai film-film rohani, ya, pakai film-film rohani. Kalau film rohani Kristen yang sesungguhnya itu hanya satu, mereka membuat sampai 100. Bayangkan. Untuk apa? Menjerat. Memang inilah saatnya penyesatan sudah terjadi. Oleh karena itu saudara harus tahu pengajarannya sesungguhnya itu seperti apa. Pengajaran yang sesungguhnya di sini dikatakan sumbernya hanya dari Sion dan dari Yerusalem. Bagaimana caranya kita mendapatkan pengajaran yang bersumber daripada Tuhan? Di sini dikatakan, ya, Mika 4 ayat 2, mari kita ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalan. Ke rumah Yakub, ke gunung Tuhan, untuk kita mendengar pengajaran. Artinya ini adalah gambaran daripada bait Allah, gereja Tuhan, persekutuan dengan teman seiman. Jangan pernah engkau tinggalkan. Engkau harus datang beribadah, karena di dalam ibadah ini ada pengajaran yang bersumber daripada Tuhan yang disampaikan untuk membuat engkau boleh kuat di dalam Tuhan sekalipun engkau menghadapi banyak persoalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke gunungnya Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran. Artinya sangat penting ibadah ini. Jangan disepelekan masalah ibadah, karena dalam ibadah ini akan membentuk engkau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang sesungguhnya adalah pengajaran yang bersumber dari Sion. Ingat, kalau ada pengajaran dari yang lain, jangan pernah engkau mengikuti. Kalau kita sudah mendapatkan pengajaran, firman Tuhan mengatakan apa tadi? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Artinya ketika engkau sudah datang beribadah mendengarkan pengajaran yang bersumber daripada Sion, engkau harus berjalan menempuhnya. Engkau harus bergerak, engkau harus maju, engkau harus melakukan pengajaran itu, bukan diam. Banyak orang Kristen diam di tempat, hanya menjadi pendengar. Salah. Dia harus menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku kebenaran. Maka di sini dikatakan dan berjalan menempuhnya. Jadi jalan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Pengajaran itu sudah disampaikan. Tergantung saudara dan saya. Maukah engkau berjalan menempuh apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan? Ibaratnya kalau kita mau pergi ke satu tempat, contohnya saja kita mau pergi ke Jakarta, bisakah kita sampai di Jakarta kalau kita tidak bergerak dari tempat itu? Tidak akan pernah bisa. Engkau tetap diam di tempat. Tetapi ketika engkau berjalan, sekalipun mungkin berjalanmu pelan, tapi engkau terus maju dan maju, engkau pasti sampai kepada tujuan. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap pengajaran. Maka Tuhan selalu mengatakan, aku hendak mengajar. Tuhan ingin senantiasa mengajar kita. Kita tidak boleh berhenti belajar tentang Tuhan. Tuhan
memang tidak bisa kita pelajari, tidak masuk logika kita, tetapi Tuhan harus kita terima. Harus kita terima. Tuhan harus masuk di dalam pribadi kita, baru kita bisa mempraktekkan setiap apa yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Dari mana kita dapat mengetahui pengajaran itu bersumber daripada Tuhan? Bukankah tadi saya katakan banyak sekali yang bertamaikan atas nama gereja, bahkan setan pun dibilang gereja setan. Bayangkan saja, masa ada gereja setan? Ya kan? Lalu bagaimana cara membedakannya supaya kita tahu bahwa itu pengajaran benar dari Tuhan atau tidak? Kalau zaman dulu Tuhan itu berbicara bisa langsung, ya, baik pada Musa, pada Samuel. Tapi kalau zaman sekarang jarang orang yang bisa mendengar suara Tuhan, kecuali memang orang-orang yang mempunyai karunia untuk mendengarkan suara Tuhan. Biasanya itu pilihan Tuhan. Saudaraku mungkin saudara bingung kali, bagaimana sih suara Tuhan berbicara kepada kita zaman sekarang ini? Masa? Memang ada saudara yang dikasih Tuhan. Suara Tuhan itu bisa berbicara kepada saudara, bisa berbicara kepada kita, kalau kita memang benar-benar menjadi orang yang sudah dipilih Tuhan. Satu saat ketika kita masih ibadah minggu sore, jam 5 selesai, jam 7 sudah selesai kan? Biasanya kalau selesai kan semua para pelayan merapikan perlengkapan peralatan musik, semuanya dirapikan. Saudara tahu, lampu sudah matikan, tak mau keluar dari ruangan, tiba-tiba ada suara tak di telinga saya. Lihat di atas mimbar. Saya kan bingung. Pertama itu, kok lihat di atas mimbar? Ada apa ya? Saya pikir. Tapi saya ikutin suara itu. Saya ikutin. Karena kalau hari biasa kan di lantai 1 itu untuk usaha ya. Jadi banyak orang keluar masuk. Yang bebas juga masuk ke lantai 2 artinya. Benar. Ketika saya kembali, saya nyalakan lampu, saya kembali. Ternyata di atas mimbar itu masih ada mic 3 yang kelupaan pelayan itu untuk merapikan. Oh, ini yang maksud Tuhan. Saya ambil, begitu saya simpan dalam tas saya pulang. Yang kedua, sudah pulang ini semua. Lampu sudah mati semua. Pintu mau ditutup, lampu sudah mati. Ada suara berkata, kembali naik ke atas. Waduh, kok kembali naik ke atas? Lampu sudah mati semua kan? Sebenarnya hati kecil saya, apaan sih? Tetapi saya lakukan. Saya kembali, kan lantai 2. Nah, ketika kembali berjalan di tengah kegelapan, lampu mati kan, lampu atas mati, lampu bawah sudah mati. Saya naik. Ketika saya naik, 2 atau 3 truk itu ya, dari lantai 2 itu ada kertas putih jatuh di lantai itu, di tangga itu. Terus saya lihat, karena putih kan, jadi kelihatan walaupun gelap. Apa ini ya? Saya ambil. Saudara tahu apa itu? Amplop persepuluhan. Haleluya. Itulah cara Tuhan. Tuhan tidak langsung berkata, itu ada, enggak. Hanya perintah, bayangkan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus membangun kepekaan terhadap suara Tuhan. Dan ketika engkau mendengar, jangan abaikan. Jangan abaikan. Karena itu akan membangun kepekaan lebih dalam lagi mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Haleluya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab saudara dan saya ini
saya di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak persoalan yang kadang-kadang kita tidak mengerti jalan keluarnya. Tetapi Tuhan mengajar kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengajar, dan pengajarannya ini tertulis di dalam Alkitab kita. Pertama, di sini dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Bayangkan saja Alkitab saudara ini dapat menyatakan kesalahan saudara. Jadi saudara bisa membuka Alkitab ini jadi cermin. Salah enggak apa yang kulakukan ini? Benar enggak sesuai dengan firman Tuhan enggak? Ini Alkitab saudara ini. Tulisan yang merupakan ilham Allah inilah yang akan menyatakan salah atau benar yang engkau lakukan. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Luar biasa. Bukan hanya menyatakan kesalahan, tetapi juga memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau ada orang Kristen kelakuannya masih tidak benar, berarti dia tidak pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hanya sekedar ecek-ecek, tidak serius di dalam bertuhan. Bahkan di sini dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita harus banyak menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan emosi kita, menyalipkan keakuan dan kesombongan kita. Kita harus matikan. Supaya apa? Kebenaran itu bisa masuk dalam pribadi kita. Saudaraku yang dikasihi itu, saudara dan saya harus belajar lebih lagi mengenal apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Orang Kristen tidak semuanya masuk ke surga. Ingat, catat. Tetapi pengikut Kristuslah yang pasti masuk dalam kerajaan surga. Mungkin saudara bingung ya. Orang Kristen tidak semua sedang pengikut Kristus. Karena yang pengikut Kristus, kalau minggu yang lalu saya katakan yang pengikut Kristus itu adalah menyangkal dirinya. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Tuhan. Artinya mengikuti jalan Tuhan. Di luar itu, walaupun dirinya disebut orang Kristen, tidak menjadi jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Makanya di dalam kitab Markus 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan banyak panggil Tuhan Tuhan nanti. Ketika Tuhan datang itu banyak manggil aku Tuhan Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini A, ini B, ini C untuk Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Luar biasa. Banyak sekali akan terjadi hal ini nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukannya. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan yang memanggil Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu pengajaran ini sangat penting. Jadi saudara dan saya tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen KTP, Kristen turunan, atau Kristen ikut-ikutan. Jangan. Tapi jadilah Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan. Saudaraku, KTP, Kristen KTP itu, kalau orang bilang, itu adalah Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi hanya KTP-nya doang Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Yang kedua dikatakan tadi, yang pertama aku hendak mengajar, dan yang kedua dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah mengajar, maka dia juga harus menunjukkan jalan yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh. Kalau seperti bahasa dunia mengatakan banyak jalan menuju ke Roma ya. Banyak jalan menuju ke Roma.
istilah atau peribahasa itu tidak berlaku untuk keselamatan. Banyak jalan menuju ke Jakarta, oke. Tetapi untuk keselamatan hanya satu jalan, yaitu Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya. Jadi berbahagialah kita orang yang sudah mengikuti jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan." Kalau Yesus jalan, kenapa kita tidak berjalan di jalan Yesus? Kita berjalan semaunya sendiri. Kita berjalan semaunya sendiri ke kanan ke kiri, tidak peduli dengan apa yang menjadi jalan Tuhan. Kalau engkau ingin diselamatkan, maka engkau harus berjalan pakai jalan Yesus, pakai Tuhan dalam hidup, supaya apa? Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang engkau kerjakan. Banyak persoalan yang kita alami, tapi ingat, persoalan itu jangan pernah menjauhkan kita dari Tuhan atau melenceng dari jalur kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen menjadi mualaf. Mengapa? Karena pasangan, karena uang, karena harta, karena kedudukan. Itu semua sifatnya hanya sementara. Sementara. Kedagingan yang kita inginkan itu sementara. Dan ingat, upahnya adalah maut dan kebinasaan kekal. Boleh kita berjuang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tapi bukan berarti harus meninggalkan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan? Kenapa? Karena mereka hanya Kristen-Kristenan, bukan Kristen yang sesungguhnya, bukan Kristen yang mengenal Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau orang yang sudah mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi itu, kekristenan kita ini adalah jaminan keselamatan saudara dan saya untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tidak ada yang lain. Bukan dikatakan aku ke jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini yang menjadi pegangan kita. Jangan sembarangan. Jangan mudah menjual Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin 100%, bahkan 1000% yang meninggalkan Tuhan hanya karena keinginan dagingnya pasti binasa. Saudara dan saya harus memegang teguh keselamatan yang dijanjikan Tuhan buat kita dengan tetap tinggal melakukan setiap apa yang menjadi jalan Tuhan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Haleluya. Jadi jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenaran dan perlindungan. Dan itu ketikanya kita butuhkan sebagai orang percaya. Saudaraku, kita harus memiliki kasih setia kepada Tuhan. Kasih setia kepada Tuhan adalah yang pertama, yang terpenting dalam hidup kita, mengasihi Tuhan. Dan kita juga harus memiliki kasih kepada sesama. Kalau itu kita miliki, saya yakin dan percaya, saudara dan saya akan mampu berjalan sekalipun ada persoalan di depan mata kita. Dan yang kedua di sini dikatakan, kita juga harus menjadi pelaku kebenaran. Jadi katakan jalan Tuhan itu kasih setia dan juga kebenaran. Kita kebenaran itu tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita lihat, tidak hanya kita
menjadi pelaku kebenaran, supaya kebenaran itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Kalau kebenaran menjadi bagian dalam hidup kita, saya yang mempercayai setiap perjalanan hidup kita, kemanapun kita melangkah, pasti ada rem, ada pengendalian diri dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, ada rem yang dikerjakan Tuhan untuk kita tidak melakukan, karena kita sudah mempunyai kebenaran di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa ada perlindungan Tuhan yang senantiasa menjaga kita di dalam setiap langkah kita. Kita lihat mulai bulan Maret ya, hebohnya virus corona ini, begitu heboh luar biasa, lockdown. Kita tidak bisa beribadah, nggak bisa bertemu muka, harus ibadah hanya secara online. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ketika itu terjadi, hanya dua yang menjadi doa saya kepada Tuhan: perlindungan bagi setiap jemaat Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara daya maupun virus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada jemaatmu yang kelaparan, karena situasinya pasti drop ekonomi. Itulah yang menjadi doa saya. Dan ternyata sampai sekarang kita semua sehat-sehat. Itu karena Tuhan. Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Saudara tidak perlu takut datang beribadah. Kalau sudah diberi kesempatan untuk datang beribadah, datanglah. Karena Tuhan melihat reaksi ketika Tuhan mengasihi engkau. Reaksimu apa? Dia harus berjalan dong. Datang beribadah memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa jalan Tuhan itulah yang akan mengajar kepada kita menuju jalan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku, sekalipun banyak orang tahu, apalagi orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan itu jalan menuju keselamatan, tapi banyak sekali orang Kristen itu masih mengeraskan hatinya, bercokol kepada pendirian atau prinsip hidupnya yang salah. Saudara, kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 6. Haleluya, Yesaya 53 ayat 6a. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita ini mengambil jalannya sendiri. Kita ini seperti Tuhan, mengatur jalan kita sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Saudaraku, setiap jalanmu yang tanpa disertai Tuhan pasti gagal. Tetapi ketika engkau berjalan disertai Tuhan, maka perjalananmu sekalipun berliku-liku, maka ada pujian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menggandeng kita, bahkan Dia akan menggendong kita melewati lembah air jurang yang air. Itu janji Tuhan buat kita. Haleluya. Mengapa setiap orang mencari jalannya sendiri? Mengapa ini bisa terjadi? Kita lihat Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap manusia pikirannya bahwa jalan yang ditentukan oleh dia itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi mereka tidak perlu jalan Tuhan, seolah-olah seperti itu. Dia menganggap bahwa jalannya sudah benar. Padahal firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi jalan yang kita tentukan sendiri ini itu belum tentu jalan Tuhan. Maka setiap perencanaan itu harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi rencana dalam hidup? Supaya Tuhan, kalau Tuhan ACC, Tuhan bekerja di dalam.
di langit kan? Tapi tidak ada yang menghasilkan. Kenapa? Karena memang rancangan Tuhan lain daripada rancangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, saya bertanya, kenapa Bapak Gembala pergi meninggalkan kita justru ketika berada di Kalimantan, selesai melaksanakan tugas pelayanannya pimpin KKR di sana. Saya tidak ada di sana. Saya kan istrinya, tapi saya tidak ada di tempat ketika Bapak Gembala itu pergi. Dan yang membuat saya bertanya, kenapa di hari terakhirnya Bapak Gembala itu mengajak Yosef Rena untuk ikut ke Kalimantan? Saya bertanya terus sama dia, kenapa tuh? Kok tidak dalam pelukan saya suami saya pergi, tapi di pelukan anak saya? Cita-cita daripada Bapak Gembala kan sering dikatakan, jadilah kau hamba Tuhan nanti. Itu adalah kerinduan Bapak Gembala. Tapi apa kata Yosef Rena? Enggak, apaan sih Bapak ini? Aku enggak mau jadi hamba Tuhan. Lihat Bapak susah, katanya. Enggak mau Pak. Udah adik aja yang jadi hamba Tuhan, jangan saya. Mereka enggak ada yang mau. Karena melihat jadi seorang hamba Tuhan itu dapat dikatakan sangat sulit, sangat berat tanggung jawabnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih itu tidak pernah mau. Tetapi ketika dia ikut bapaknya ke Kalimantan dan melihat ketika bapaknya pimpin KKR begitu luar biasa, dan di saat terakhir menghembuskan nafasnya pun di dalam mobil, di dalam pangkuan anaknya laki-laki. Ketika Yosef menelpon saya, "Mak, Bapak sudah semakin lemah." Terus saya katakan, "Kenapa? Tahu apa yang diterima Bapak ya? Mamamu berdoa." Saya mau berdoa saja. "Ya Mak." Jadi HP-nya itu dikasih terima Bapak Gembala. Saya berdoa. Di tengah saya berdoa itulah Bapak Gembala pergi. Terakhir dia memeluk anaknya. Kalau saya berpikir, berarti Bapak Gembala ingin anaknya ini menggantikan dia melayani Tuhan. Di dalam pelukan anaknya, dia memeluk Renat dan Renat memeluk. Ada transfer, sesuatu yang ditransferkan dari Bapak Gembala. Dan mulai saat itu dia mulai terbeban untuk melayani Tuhan. Dapat dikatakan, saya katakan dia adalah anak yang masih bau kencur. Dia tidak mengerti artinya bertuhan, yang tidak mengerti cara hidup melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mulai mengajar dia, sehingga ketika kemarin dia berkata, "Mak, aku ikut misi pengajian." Kebetulan hari itu dari Pergel Jakarta Timur ada sebuah brosur yang disampaikan, ada sekolah misi. Saya lebih tertarik. Kenapa? Sekolah misi ini kan praktek langsung melayani Tuhan. Saya katakan, "Nah, ikutlah." Mereka berdua ikut. Saya bersyukur ketika Yosef cerita bagaimana hamba Tuhan yang ada di dalamnya adalah hamba Tuhan yang sederhana persis dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Gembala kita. Berarti tidak salah pilihan saya. Terima kasih Tuhan. Ketika dia pergi, saudara tahu, dia berkata kepada saya, "Ma, aku nangis terus ketika ada di suku anak dalam." "Kenapa anakku nangis?"
satu ini orang-orang ini beribadah, mereka berjalan kaki di tanah merah. Kalau hujan itu beceknya luar biasa, bisa sampai 1, 2, 3 kilometer mereka berjalan untuk ibadah. Sedangkan kita orang-orang kota ada fasilitas yang begitu luar biasa, kendaraan, tapi mereka tidak mau datang beribadah. Haleluya. Saudaraku yang dikasih, dia menangis ketika dia sudah sangat lelah dan capek, sudah gak mampu, tengah malam dia tidur. Saudara tahu, dia mimpi didatangi Bapak Gembala. Dia memakai baju putih bersinar, dan 2 tangan Bapak Gembala itu diletakkan di atas kepalanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang melayani Tuhan itu tidak enak. Tapi kalau memang sudah ketentuan Tuhan, sini dikatakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Kalau dia inginnya sih pengennya bisnis aja, tapi lihatlah cara Tuhan akan membentuk dia lebih manis lagi, lebih mengerti ada pelayanan yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau ada jalan Tuhan yang kita anggap tidak pas, ternyata memang itulah tujuan. Tujuan Tuhan semakin menyempurnakan kita di dalam Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jalan Tuhan itu gak mudah, gak gampang. Dia berkata kepada saya ketika pulang, Pak, saya nyetir mobil, kan Mbak mobil sendiri mereka. Saya nyetir mobil itu seperti halusinasi. Kenapa nasi? Aku udah sangat capek banget, Pak. Capek dan ngantuk berat. Jam 11 malam hujan deras banget. Hujan itu seperti menghantam kaca mobil itu. Dan teman satu mobil saya itu tidur semua, gak ada yang nemanin saya. Jadi saya nyetir mobil itu seperti halusinasi. Jadi kadang-kadang udah gini, baru kebangun lagi. Seperti itu, padahal perjalanan masih sekitar 60-70 km menuju rest area di mana mereka titik temu mereka. Karena ada 3 mobil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang menjaga? Itu kan bahaya sekali dalam kondisi seperti itu. Tapi lihatlah, Tuhan menjaga. Kita lihat Amsal 16 ayat yang 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Haleluya. Kita harus menjauhi kejahatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan ingat, siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jadi jalan kita ini harus kita jaga supaya jangan pernah salah, jangan pernah kepleset, supaya nyawa kita juga terpelihara. Saya katakan kepada anak saya, itu karena kekuatan ibadah. Sekalipun kau sudah dalam keadaan yang sangat-sangat lemah, bahkan nyetir harus nyetir mobil yang membawa penumpang, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara engkau karena engkau melayani Dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah perlindungan Tuhan yang dijanjikan bagi setiap kita yang sungguh mengasihi Dia. Dan yang ketiga dikatakan, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan bukan hanya mengajar, Tuhan bukan hanya menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, tapi Tuhan juga memberi nasihat. Dia menjadi penasehat bagi kita. Kalau saudara tahu, banyak orang memakai penasehat, yaitu penasehat hukum. Ya, kita lihat kan orang-orang kaya itu rata-rata memiliki penasehat hukum pribadi. Bahkan Gedung Putih pun ada penasehatnya. Biasanya penasehatnya itulah adalah hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih, kalau kita membayar penasehat, kita tidak akan mampu. Tetapi di sini
penasihat kita adalah penasihat yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus. Kita butuh penasihat. Setiap orang butuh penasihat. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saudara tidak perlu penasihat. Saudara perlu penasihat, yaitu Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Seperti tadi, kadang-kadang mungkin suara Tuhan akan masuk dalam telinga. Kadang-kadang itu bisa berbentuk sebuah nasihat atau sebuah saran yang urgent, yang penting, yang harus kita kerjakan. Kita Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Haleluya. Di sini dikatakan dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun kita. Perjalanan kita ini kan masih panjang. Perjalanan kita ini kan banyak sekali persoalan dan tantangan. Tetapi ketika Tuhan menjadi penasihat dalam hidup kita, maka di sini dikatakan, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Artinya ketika kita mengikuti nasihat Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan mengangkat hidup kita di dalam kemuliaan. Seperti apa yang menjadi visi Tuhan, yang mula-mula untuk Adam dan Hawa, hidup dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Demikian juga ketika kita senantiasa mendengar nasihat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu juga pasti menjadi bagian setiap kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan ikuti pelayan-pelayan yang hanya faktor uang. Saudaraku, kalau saudara hanya ingin uang, tidak perlu menjadi hamba Tuhan. Jadilah pebisnis. Jangan kejar uang, tapi kejarlah Tuhan. Ketika engkau mengejar Tuhan, uang pasti datang kepadamu dengan cara Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kemuliaan itu bukan hanya ketika kita menerima surga. Kemuliaan di dunia ini pun kita bisa dapatkan ketika kita mengikuti jalan Tuhan. Ayat terakhir mengatakan, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Saudara dan saya sudah mempunyai penasehat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah saat siang hari ini, yang disebut penasehat ajaib. Kalau manusia menjadi penasehat itu ada keterbatasannya sebagai manusia, tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini, Dia adalah penasehat ajaib yang kuasanya luar biasa, yang sanggup memberikan jalan keluar sesulit apapun hidup yang kau alami. Maka disebut penasehat ajaib. Saudara, milikilah penasehat ajaib itu dalam hidup, sehingga engkau tidak akan pernah salah jalan. Engkau tidak akan pernah salah dalam melangkah, dan engkau akan terus dijaganya, dipeliharanya, dilindunginya, bahkan diberkatinya. Ketika penasihat ajaib